Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati. Kita mau bersyukur. Kita mau berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Dari hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, penyertaan-Mu tetap sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah. Kami mau menyerukan nama Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku
selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Ada rencanamu indah bagiku. Kami sembah namamu, Yesus. Kau yang layak kami sembah, hanya Yesus, hanya Yesus. Mari naikkan sembahmu bagi nama Dia, Yesus. Mari naikkan syukurmu bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu We worship you, kami naikkan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jamaah-Mu. Hanya Yesus, Kau yang kami andalkan, kami sembah. Yesus, mari lebih lagi kita sembah namanya Yesus. Kita serukan namanya yang berkuasa. Ini seruan kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Kau hadir di tempat kami, penyertaan-Mu sempurna.
seperti mata hamba pada Tuhan. Oh, mengalir dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kau semua yang harap padamu. Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita serukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, katakan penolongku. Oh, Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, 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 ajaib mana serukan Yesus. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita katakan. Yesus, 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 ajaib namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Katakan saat ku percaya, berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, saat ku berdoa, saat percaya, aku Kami siap memuji meninggikan namamu di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk menyuarakan lebih dahsyat lagi namamu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Yesus kita, Yesus yang ajaib. Yang percaya sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kemudian tak terbanding kebesaranmu dan tak terbanding Tuhan, Kau mengabadiku. Kau katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan Tuhan, Kau Raja atasku. Semua jemaat Yesus katakan
hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sebut namanya, Yesus Kaulah. Hey! Yang percaya katakan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu. Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap melompat bagi Tuhan. Yeah! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua jemaat YS kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi. Hey! Musik memuji Tuhan. Engkau Yesus yang dahsyat, Engkau Yesus yang mulia. Hey! Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, say, agung dan Kau sumber-sumber. Lebih dahsyat, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami. Layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus Kaulah. Hey! Sama-sama katakan, Raja mulia. Biar Raja kita Yesus Kristus, amin. Lebih dahsyat lagi suaranya, katakan amin. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita nyalakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Yes, Jakarta, Kau yang berjalan
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Say, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hey! Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita seperti ini. Yang dahsyat ya jangan. Kau yang berjaya, seluruh semesta. Katakan kau yang berjaya Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat. Hey, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Serukan haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan sama-sama menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Bapa, ini kami Tuhan. Ini setiap anak-Mu yang rindu akan kasih-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakailah persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Ini doa kami, ini persembahan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bisa memberi dengan penuh ucapan syukur. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang
Yesus kami aman, kami tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cuma Tuhan, mari nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Katakan dengan iman, hanya Yesus. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup Penuh tantangan. tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Yesus jawaban hidupku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Terbaik Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Terbaik Kau selalu. Cuma Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus yang paling tinggi. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Terbaik Kau selalu pelindungku, Kau Katakan rajaku. selama ku hidup. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Terbaik Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Kau yang kuandalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau bersedia.
janjimu sempurna, nyata kau beserta, hanya bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau Katakan kau yang kuandalkan. Kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, amin. Nyata kau beserta, hanya bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau bersama. Mari sembah Dia. Sebab hanya Dia yang bisa kita andalkan. Dalamnya ada kemenangan, dalamnya ada terobosan, dalamnya ada kekuatan. Yes, Jesus. Kami mengandalkan Kau sandaran kami, masa depan kami aman dalam tangan-Mu. Mari sama-sama katakan Kau yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan, Kau yang ku percaya senantiasa, janjimu sempurna, nyata kau beserta, hanya bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau beserta. Bersamamu, indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata kau beserta, Nyata kau beserta. yes, terima kasih. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami padamu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema buat setiap jemaat-Mu yang datang ke tempat ini pada hari ini Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan, dan kami akan pulang dengan sesuatu yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini, hamba-Mu semakin rendah, Engkau semakin tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja YS Jakarta. Hari ini PAW-nya asik banget sih. Saya pengen jemaat semua di sini memberikan aplaus buat tim PAW kita hari ini. Benar-benar dari awal sampai firman tadi itu benar-benar kerasa banget tuh hadirat Tuhan gitu. Setiap lagunya itu benar-benar menjadi kekuatan gitu tiap saya menyanyikan setiap liriknya. Thank you ya teman-teman PAW. Nah, hari ini kita akan sama-sama
belajar tentang satu topik nih, yaitu berkenaan dengan, boleh ditampilkan multimedia. Saya hari ini akan membawa satu topik yang berjudul percayakan pada Tuhan untuk memulihkan. Percayakan pada Tuhan untuk memulihkan. Ya, boleh ke next slide-nya. Oh, mungkin dari tim multimedia ada pointer? Oh enggak, oke. Kalau gitu kita run through aja ya. Oke, pertama saya akan berbicara bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita, gitu. Seringkali yang kita selalu pikirkan itu adalah kita nextnya ini mau kemana? Kita sebentar lagi itu mau apa yang saya harus lakukan untuk mencapai itu, gitu. Itu baik Bapak Ibu, karena memang hidup yang sukses itu kita harus planning everything. If you fail to plan, you plan to fail. Kan ada tuh orang di dunia banyak ngomong itu, semua itu harus direncanakan kayak gitu. Nah tapi Bapak Ibu, seringkali, bukan jarang-jarang ya, seringkali apa yang kita rencanakan itu ternyata nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Kata kuncinya di sini adalah ekspektasi. Kita pasti pingin sesuatu yang akan benefit buat kita dong. Kita pasti pingin sukses. Kita pasti pingin segala sesuatu yang membuat nama kita itu menjadi termasyur gitu kalau bahasa Indonesia resminya ya. Cuma kadang Tuhan buat kita mencapai titik itu, Tuhan itu nggak pingin kita langsung garis lurus, langsung sampai gitu. Tapi Tuhan pingin kita melewati prosesnya Dia dulu. Kenapa begitu? Nah, kita akan bahas balik ke slide yang tadi. Karena Tuhan itu baik gitu. Karena ketika kita langsung mencapai titik itu, tanpa kita melalui prosesnya, yang ada kita itu akan tidak siap untuk menerima blessing dari Tuhan itu. Makanya Tuhan itu baik banget. Nah, proses dari Tuhan itu tuh dibagi jadi 3 ini ya. Pertama, proses itu bisa berupa timing untuk hidup kita. Nah, timing untuk hidup kita itu tuh unik buat setiap Bapak Ibu yang ada di sini. Timing saya dengan timing Pak Petrus beda. Timing saya dengan timing Bu Yanti juga beda. Timing sukses kita beda. Timing kita diproses juga beda. Gitu. Makanya apapun yang terjadi, timing apapun yang sekarang saudara sekalian lagi alami, enjoy the process gitu. Enjoy timingnya Tuhan gitu. Karena nggak ada sesuatu pun di dunia ini yang dibiarkan Tuhan kita melaluinya itu tanpa maksud yang clear gitu. Kemudian kedua, jalan untuk hidup kita. Jalan sukses itu ada banyak. Jalan untuk tidak sukses juga banyak. Tapi jalan yang sama Tuhan pasti jalan yang sukses. Benar enggak? Nah, tapi jalan untuk hidup kita itu seringkali bukan seperti yang kita bayangkan. Kita percaya bahwa kalau kita sekolah rajin, nurut sama orang tua, terus habis itu kuliah juga belajar sungguh-sungguh, apa pasti jaminan bahwa teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di sini akan pasti mendapatkan kesuksesan 100% jadi orang kaya? Enggak kan? Gitu. Tapi Tuhan itu membuat kita untuk mencapai itu tuh, jalannya untuk masing-masing kita tuh unik. Kenapa? Karena Tuhan tahu kelemahan kita itu apa, kekuatan kita itu apa, mindset kita itu apa, sehingga Tuhan melalui kita itu ke jalan yang pas buat kita. Kata kuncinya pas di sini. Jalan yang dilalui Dena sama jalan yang dilalui saya, belum tentu saya bisa lalui jalan yang dilalui oleh Dena. Demikian juga Dena belum tentu bisa melalui jalan yang dilalui oleh saya. Your journey is your journey with God. Makanya jangan membandingkan hidupmu sama hidup orang lain. Karena jalan Tuhan buat kita masing-masing sendiri ini loh, udah beda. Gitu. Dan yang ketiga adalah proses untuk hidup kita. Untuk menjalani itu Tuhan pasti memproses kita, membentuk kita seperti bejana tanah liat. Karena kita pasti ini ya bejana yang masih mentah. Tuhan ingin membuat kita itu berjalan sesuai dengan destininya di dalam hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu memproses kita, mecahin kita, dibangun lagi, dipecahin lagi, kemudian dibangun lagi. Sampai kita menjadi seperti apa yang
dimau sama Tuhan. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Dan maunya Tuhan pasti yang terbaik buat kita, teman-teman. Next. Kita akan belajar dari kisah Lea. Ada di Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Mungkin kisah ini sudah sempat dibawa oleh Pastor Petrus di minggu lalu. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat. Intinya dari kisah Lea ini, kita tuh benar-benar belajar perbandingan dua orang. Kayak hidup kita nih, benar-benar nih. Rahel itu bisa diibaratkan seperti teman kita tuh yang sudah sukses. Rahel itu kan cantik, kayak punya segalanya. Terus juga disukai sama banyak orang. Si Ishak juga suka sama Rahel kan. Sama seperti ya orang-orang di dunia sekarang ini pada suka sama orang yang kelihatan wow, oh pencapaianmu udah ini ya, oh kamu ganteng, kamu cantik, kamu punya advantage nih. Sampai ada yang di Indo bilang kan orang cantik atau cakep itu kan kayak punya menang dulu lah daripada orang yang punya yang hati yang baik gitu. Karena orang kebanyakan hanya melihat dari apa yang dilihat di muka gitu. Tapi apa teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu, bahwa ternyata yang dipakai Tuhan luar biasa itu justru adalah Lea. Kenapa? Kita bisa belajar dari kisahnya. Pertama, Lea ketika melahirkan anak yang pertama, dia bergumul nih sama Tuhan. Tuhan, kok aku sudah punya anak pertama tapi kok aku gak dikasih ya sama suamiku. Padahal orang kalau punya anak pertama kan harusnya happy kan. Itu apalagi anak laki gitu. Kedua, dijalani lagi. Tetap sama responnya. Ketiga, dijalani lagi. Responnya tetap sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena selama 3 kali melahirkan itu, yang Lea lakukan hanyalah mengandalkan dirinya sendiri. Dia ingin dihargai sama manusia, makanya dia berusaha perform yang terbaik. Tapi dia lupa bahwa yang memberikan anak dan yang memberikan dia yang terbaik itu Tuhan. Ketika terjadi perubahan respon di anak yang keempat, Yehuda, apa perubahan respon yang terjadi pada Lea? Perubahan respon yang terjadi adalah ketika dia stop membandingkan dirinya dengan Rahel lagi dan fokus hanya untuk memuji Tuhan saja. Sama kan seperti kita, Bapak Ibu, kadang di proses hidup kita itu orang selalu ngajarin kita, kalau kamu mau dapat yang terbaik, do better, do harder, do smarter. It's not wrong, it's not wrong. Tapi itu bukan yang terutama. Bukan yang terutama. Yang terutama adalah bahwa dalam setiap proses yang kita jalani itu, mindset kita itu pertama, walaupun keadaanku sekarang belum diubahkan, walaupun aku sekarang dalam proses, aku percaya Yesus baik. Aku percaya Yesus baik. Aku percaya Yesus baik. Mungkin sedikit kesaksian hidup ya dari saya gitu. Mungkin Bapak Ibu semua di sini tahulah siapa Sanjaya gitu dan apa pergumulannya. Kayak anti senyum-senyum gitu. Respon saya sama seperti Lea. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik di kerjaan, di hubungan. Oh, saya introspeksi dari lagi, saya kurang ini ya. Saya kayaknya kurang ini lagi ya. Apakah ada hasilnya? No. Yang ada malah apa? Aduh Tuhan, aku kurang apa ya Tuhan ya. Kok aku kayaknya udah pelayanan tapi kok gini-gini terus hidupku Tuhan. Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk bisa menyenangkan orang lebih lagi Tuhan. Fokusnya ke saya, dan saya. Tapi setelah saya melalui beberapa proses itu, dan saya sering diskusi banget dengan Pak Gembala juga, ternyata jawabannya itu ada di sini loh. Ketika teman-teman atau Bapak Ibu memutuskan bahwa I will stop comparing myself to others, saya akan stop membandingkan diri saya dengan orang lain, dan saya fokus sama Tuhan, dan juga apa yang Tuhan kerjakan ke diri saya, ternyata itu rasanya begitu damai. Enggak berat. Prosesnya berubah enggak? Enggak. Enggak berubah sama sekali. Apa masih bergumul? Bergumul. Cuma apa yang dihadapi tiap hari? Saya bisa tidur lebih nyenyak. Saya bisa lebih clear dalam memikirkan sesuatu di pekerjaan. Saya bisa lebih fokus dalam pelayanan. Semua itu hanya karena
mengubah mindset gitu. Tapi bukan mengubah mindset yang cara dunia ya, yang do harder, do smarter. Saya pingin bahwa dalam setiap proses saya utamakan Tuhan dulu. Saya mau agungkan Tuhan dulu. Jadi ketika nanti saya sampai di titik tujuan yang saya impikan itu, gak akan ada lagi bilang, ini karena saya do harder, do smarter, do better. No, it's because God is me. I walk with Him and He lead me in my way. Dia membimbingku di setiap jalanku. Jadi gak ada lagi di diriku yang ditinggikan, gak ada. Demikian juga Bapak Ibu, saya gak tahu pergumulan apa Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Tapi saya percaya, ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu, itu unik dari Tuhan dan purpose-nya Tuhan jelas buat setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Gak usah bandingkan dirimu dengan orang lain, saya belum mencapai ini, saya belum mencapai itu. No, Tuhan tuh punya porsi buat setiap kita, jalan buat setiap kita. Yang sering kali orang gagal adalah ketika dia menjalani proses itu, dia berusaha menjadi orang lain, dia berusaha untuk lepas dari Tuhan, mencari yang lebih baik, yang bisa lebih instan, lebih cepat semuanya. Tapi apa? Gagal, karena itu bukan dari kekekalan datangnya. Tapi ketika Bapak Ibu jalan pelan-pelan, jalani setiap prosesnya, pelan-pelan sama Tuhan, percayalah damai itu datang. Kesuksesan itu mungkin gak cepat. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kesuksesan dari Tuhan itu gak pernah cepat. Pasti pelan-pelan, tapi pasti everlasting. Next. Nah, apa saja sih yang direstorasi oleh Tuhan? Ini ada urutannya ya, yang direstorasi oleh Tuhan. Sama seperti yang saya alami juga. Pertama, yang direstorasi oleh Tuhan adalah iman kita. Iman kita ini base-nya dulu nih. Orang bisa nih pelayanan sudah 10 tahun kayak saya. Tapi ternyata ketika ngadepin masalah, ciut saya. Beneran, itu bukan tolak ukur. Bukan tolak ukur. Dan saya banyak belajar tentang iman ini lagi. Saya belajar lagi. Ketika saya mendengarkan Pak Gembala, teman-teman komunitas yang juga hidupnya menguatkan saya. Makanya berkomunitas itu penting. Karena ketika kita berkomunitas yang rohani ya maksudnya ya. Kita tuh pada saat kita jatuh, kita bertemu sama orang yang tepat. Yang bisa ngasih kita, oh Tuhan maunya di hidupmu itu gini loh. Tuhan mau kamu jalan itu gini loh. Nih saya saksi hidupnya. Pastor Petrus saya sering banget diskusi. Mirip-mirip kisahnya sama saya, cuma di aspek yang berbeda ya, Pastor. Cuma saya melihat banget Tuhan perjalanan iman yang tanpa goyah dan terus push sama Tuhan ya, bukan ke dirinya sendiri. Itu ada di beliau. Saya belajar banget tentang iman ini. Iman itu bukan tentang, oh saya mau ini harus tercapai ini. Enggak, bukan itu. Iman itu adalah, Tuhan apa yang mau kamu mau dalam hidupku, prosesnya berat, tak jalani. Itu iman. Dan kalau iman itu benar-benar ada di Bapak Ibu semuanya, damai. Tolak ukurnya itu aja. Bapak Ibu jalan itu damai apa enggak? Gitu. Kalau jalan sama Tuhan, pasti damai. Belum tentu yang Tuhan, orang dunia lihat itu, oh kamu bodoh, harusnya kamu kayak gini. Enggak. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, ketika kita punya iman sama Tuhan, justru yang bodoh itu bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang mencengangkan. Bagi orang yang pernah ngomong bodoh itu ke saudara. Next. Yang kedua adalah pengharapan kita. Ketika timbul iman, maka pengharapan itu terus akan diperbaharui. Next. Oke. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang setelah iman, yang direstorasi oleh Tuhan, yang kedua adalah tentang pengharapan kita. Karena dua ini saling berkaitan ya. Ketika saudara nggak punya iman, maka pengharapan saudara itu mungkin cuma kayak sekilas, oh sekarang hari ini saya punya harapan. Tapi ketika diterpa masalah lagi, tahun lagi. Ada lagi, tahun lagi. Itu ciri-ciri kita, iman kita tuh sebenarnya belum settle tuh sama Tuhan. Ketika kita menjalani itu pengharapan kita datang hilang. Nah, ketika Tuhan merestorasi yang pertama, maka Tuhan akan merestorasi juga yang
kedua. Gitu, next. Ketiga, mindset. Nah, ketika iman dan pengharapan kita sudah benar, maka mindset yang kita punya itu juga akan menjadi mindset yang benar. Gitu. Ini di semua aspek kehidupan ya, di pekerjaan pun juga gitu. Di hubungan pun juga gitu, di kehidupan rumah tangga pun juga begitu. Next. Keadaan kita. Keadaan kita ketika 3 di atas sudah berubah, maka keadaan kita juga akan berubah. Pelan-pelan pasti keadaan kita tuh akan berubah. Next. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar itu dari kisah Hana. Ada di ayatnya di 1 Samuel 1 sampai 14, Bapak Ibu mungkin bisa baca detailnya semuanya itu mungkin di rumah ya, tapi saya akan bawa Bapak Ibu di ayat-ayat kuncinya, yaitu di ayat 2, 6, 7, 10, dan 11. Di sini saya akan menjelaskan transisi iman dari seorang Hana pelan-pelan, dari dia sebagai manusia biasa yang imannya goyah, menjadi seorang Hana yang teguh dalam imannya. Mungkin multimedia bisa bantu ditampilkan. Ya. Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Penina mempunyai beberapa orang anak sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Setiap tahun pria itu pergi ke ini, kita lewatin ya. Kita lanjut ke ayat tadi berapa? 6 ya. Ke ayat 6. Nah, karena Penina ini mempunyai anak dan Hana itu tidak punya anak sama sekali, maka setiap dia datang bersama Penina di setiap tahunnya, itu Hana itu menjadi kesal. Kenapa sih kok Hana itu udah punya anak? Penina udah punya anak sampai 3 lagi. Sedangkan aku belum gitu. Tapi saya disuruh menjalani setiap hari datang sama dia, saya disuruh melihat, wah enak ya, Penina udah punya anak, saya belum. Penina udah punya anak, saya belum. Gitu. Ini secara manusia kita pasti akan selalu kayak gini nih. Kesel kita. Kenapa sih Tuhan kok belum tolong-tolong aku? Kenapa sih kok orang sudah married di umur 30 kok saya belum? Atau bahkan udah ada yang married di umur 25, saya kok belum? Padahal saya udah umur 33 misal. Gitu. Tapi apa respon dari Hana? Ini kita yang harus belajar dari Hana nih, teman-teman. Ayat ke-7. Demikian Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat hatinya gusar sehingga ia meratap dan tidak mau makan. Nah, walaupun secara manusia dia itu sedih, dia itu meratap, tapi Hana ini konsisten loh. Dia tetap datang, dia tetap percaya mungkin tahun ini Tuhan kasih anak. Mungkin tahun ini Tuhan akan kasih anak. Dia terus konsisten, dia mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan itu lihat loh proses dari Hana ini. Hatinya yang sedih tapi tetap datang ke rumah Tuhan. Hati yang sedih tapi tetap nyembah Tuhan. Hati yang sedih tapi imannya enggak teguh. Enggak goyah sama Tuhan. Tuhan itu lihat loh. Dan di ayat yang ke-10, Hana mengalami kepedihan dalam hatinya, lalu ia berdoa kepada Yahweh dan ia menangis terseduh-seduh. Ini udah mulai nih, udah mulai. Dia imannya udah mulai ngangkat, dia benar-benar Tuhan, aku udah gak mampu lagi jalanin ini tiap tahun. Saya pingin Tuhan kasih saya anak. Dan ayat 11, ini yang luar biasa dari Hana. Biasanya orang yang gak dikasih terus, apalagi udah mungkin Hana umurnya udah tua ya, gitu. Kalau orang udah dikasih, udahlah nyerah. Udahlah selesai, udah mungkin memang punya anak itu bukan destiny saya gitu. Tapi apa yang Hana lakukan? Yang dilakukan Hana adalah ia mengucapkan nazar lalu berkata, ya Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, jika engkau benar-benar memperhatikan penderitaan hambamu, mau mengingat aku
dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Iman seseorang yang sudah berkali-kali mengalami jatuh, dan yang dia inginkan gak pernah dikasih. Dan yang lebih perih lagi, di sebelahnya persis saudaranya ada yang mengalami keadaan seperti yang sudah dia impikan. Semua itu karena respon kan, Bapak Ibu. Hana justru semakin kuat dan berkata, dia malah bernasar. Bernasar itu kan berarti dia yakin bahwa Tuhan itu mampu memberikan dengan caranya. Jadinya apa? Ketika Hana percaya, Tuhan benar-benar dengerin loh. Dan yang dicatat di Alkitab, ternyata bukan anak Penina. Anak Penina cuma berhenti di ayat 1 doang. Yang diingat sampai sepanjang masa siapa? Samuel. Samuel anak siapa? Hana. Sometimes, kadang-kadang, apa yang terlihat lambat, itu bukan karena Tuhan itu gak sayang sama Bapak Ibu. Tapi karena Bapak Ibu itu bawa sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa untuk mendapatkan ini, untuk mencapai ini, Bapak Ibu itu gak bisa sendiri. Gitu. The impossible is God's. Justru kalau sesuatu yang kita selalu bisa ukur, kita selalu bisa, oh saya perkirakan saya akan bisa mencapai ini di umur sini. Berarti itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan gak akan bisa Bapak Ibu ukur dengan akal Bapak Ibu Saudara. Hanya bisa dimenangkan oleh iman. Nah, belajar dari kisah Hana, nih ayat 6 ya. Hana manusia yang sempat putus asa karena tidak mempunyai anak. Sama nih seperti kisah hidup. Kita mungkin yang mengalami, kok gak dikasih-kasih Tuhan. Dalam kekecewaan, Hana tetap beriman kepada Tuhan dan selalu kembali. Go back. Go back. Kata kuncinya ini, go back. Kembali dan kasihi mereka lagi. Kembali dan lakukan lagi. Kembali dan berdoa lagi. Kata kuncinya apa? Kembali. Tapi kembalinya sama Tuhan. Dan yang iman yang konsisten itu tampak nyata ketika Hana itu bernasar kepada Tuhan di ayat yang ke-11. Ada video yang saya siapkan, mungkin multimedia bisa bantu untuk menampilkan. Ini merangkum tentang kisah Hana itu, apa sih yang bisa kita contoh dari kisah Hana itu bisa diringkas seperti di video ini. Amazing than the fact that she vowed and gave him to the Lord when God gave her a baby. I think what's even more amazing than what she did when God gave her a baby is what she did when God didn't. And I think sometimes the greatest faith in your life is that you come back from temptation when God doesn't take the temptation away, but gives you the grace to stand up under it. I think it's when you pray for God to send you the relationship and He doesn't, and you press into Him that much deeper. I think it's when God asks you to change the other person's behavior and He doesn't, so you change your approach. I think it's when you ask God to take the strain off of you and He doesn't, so He puts the strength in you. I think what Hannah did was amazing, that she gave her baby to the Lord when he was born. I think it's even more amazing that she kept going while waiting on God. Kata kunci di sini adalah keep going. Jalan terus. Jalan terus. Tuhan belum kasih, jalan. Tuhan belum kasih hubungan yang saya impikan, tetap jalan sama Tuhan. Tuhan belum kasih kesuksesan yang saya inginkan, tetap jalan sama Tuhan. Kata kuncinya apa? Tetap jalan sama Tuhan. Untuk kisah Hana ini saya punya ilustrasi nyata benar-benar itu di gereja kita. Saya membantu Pastor Petrus untuk proses perintisan di gereja ini mulai dari tahun 2015 ya, Pastor ya. Saya melihat begitu banyak dinamika di gereja ini tahun demi tahun. Jemaat dikit, pelayannya kabur semua, dan mulai naik. Pelayannya kabur semua itu karena ya memang
waktu itu manajemennya nggak baik lah dari sisi memanage everything gitu. Tapi yang saya lihat ketika melalui proses itu, Pastor Petrus, Pak Gembala saya ini, yang dia lakukan, dia nggak pernah tuh bandingin dirinya sama hamba Tuhan lain yang lebih besar dari dia. Dia nggak pernah tuh membandingkan dirinya sama hamba Tuhan yang lain yang mungkin hidupnya lebih nyaman daripada beliau. Enggak. Apa yang beliau lakukan? Beliau tuh tetap konsisten. Oh, saya percaya, saya itu dipanggil sama Tuhan. Saya ingat banget cerita Pastor Petrus yang bilang, saya itu doa sama Tuhan, ya memang Tuhan pingin saya ada di bidang ini. Tuhan pingin saya melayani gitu. Dan beliau jalan itu secara konsisten. Apakah mudah prosesnya beliau? Enggak. Apakah nyaman? Enggak sama sekali. Kalau saya kasih tahu Bapak Ibu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tuh tetap konsisten pada his calling, pada panggilannya. Tetap jalan terus sama Tuhan. Jemaat pergi, tetap layani lagi. Jemaat salah sangka sama dia, dirangkul lagi, dilayani lagi. Jemaat ngambek sama dia, dia tetap layani lagi. Dan terus membangun dan demi membangun. Apakah semua proses itu bisa dilakukan sama sembarang gembala? Saya yakin enggak. Ini adalah contoh nyata dari kisah Hana. Saya yakin Samuel yang Pak Petrus impikan adalah gereja YS Jakarta ini menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Yang punya jemaat yang banyak. Tapi Tuhan membentuk Pak Petrus pelan-pelan melalui prosesnya gitu. Dikasih prosesnya luar biasa gitu. Dan ketika Pak Petrus nanti udah mencapai ketujuannya, saya yakin Pastor Petrus bukan gembala yang akan sombong sama orang. Bukan gembala yang akan memanfaatkan orang untuk tujuannya. Kenapa? Karena dia cuma mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu juga seperti itu dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Gitu. Enggak apa-apa pelan, tapi percaya yang pelan itu besar dan tahan lama. Bukan tahan lama, bahkan everlasting. Yang dari Tuhan itu enggak pernah bertahan sebentar. Tapi seterusnya, walaupun dalam badai seperti sekarang ini, rontok semua, tapi yang bertahan siapa? Orang-orang yang tetap punya pengharapan sama Tuhan. Enggak apa-apa kita enggak kaya seperti orang lain, tapi kita berserah sama Tuhan. Bahagia itu Bapak Ibu. Next. Nah, iman itu nyata dalam perbuatan ketika kita terus percaya untuk berjalan dalam rencana Tuhan, walau kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita. Kalau semua itu pasti, semua itu terukur, itu bukan iman. Itu kekuatan kita sendiri. Tapi ketika nggak ada yang pasti di hidup ini, tapi kita tetap jalan sama Tuhan, kita yakin sama Tuhan walau orang lain bilang nggak mungkin, kamu tuh bodoh. Kamu harus ke orang ini, kamu harus ke gereja ini, ketemu biar koneksinya banyak ini itu. Apakah itu mengandalkan Tuhan? Enggak. Percaya sama Tuhan, iman sama Tuhan berarti Tuhan kasih aku porsi pelayanan di sini. Tuhan tahu visi misi yang Tuhan taruh di aku melalui pelayanan ini. Apapun yang terjadi, I will walk with you. Whatever they say, I will walk with you. Aku akan jalan sama Tuhan. Enggak pasti. Di hidup ini meskipun kita semua terukur, enggak ada yang pasti. Tapi kalau sama Tuhan, walaupun ketidakpastian itu ada, sesuatu yang tidak pasti itu akan menjadi pasti pada waktu Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Next. Rencana Tuhan yang ajaib, mungkin bisa ditampilkan semua poinnya langsung ya. Nah, mungkin kita bisa baca ya kesimpulannya ya di sini ya. Rencana Tuhan yang ajaib itu, rencana Tuhan itu seringkali berat dan tidak nyaman buat kita yang mempunyai ekspektasi akan sesuatu. Ekspektasi, balik lagi. Ekspektasi itu apa? Pikiran kita. Tapi Tuhan itu mau memberikan yang melebihi pikiran kita loh. Kedua, dalam proses itu, walaupun Bapak Ibu ngerasa gak pasti, ngerasa ditinggalin, ngerasa kok kayak kosong, tapi justru saat itu tuh Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dan justru Tuhan itu sedang membentuk kita. Kita hanya perlu untuk terus percaya dan berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, percayalah bahwa apa yang Bapak Ibu alami, lembah-lembah itu tuh gak akan pernah bertahan seterusnya. Tapi Tuhan tuh selalu punya konsep tentang due time. Due time ini apa?
waktu akhir, waktu selesai, waktu lunas. Proses kita itu tuh selalu punya due time, kenapa? Karena proses itu sebenarnya cuma buat mempersiapkan kita. Karena proses Tuhan itu tujuan akhirnya adalah membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Pemenang kalau mau jadi lebih dari pemenang ya harus diproses dong. Gak ada kemenangan yang bisa langsung diraih dengan cepat, itu gak ada. Ketika kita jalan sama Tuhan, kita akan siap untuk steward His blessing. Steward itu artinya apa? Mengelola. Mengelola bisa berarti membagikan, bisa berarti untuk diri kita sendiri juga, tapi dikelola dengan baik sehingga tahan lama. Tapi Tuhan tuh mau kasih power kita untuk steward His blessing. Gitu loh. Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu cepat dapatnya, saya yakin Bapak Ibu juga cepat hilangnya. Kalau Bapak Ibu belum punya kemampuan yang sama untuk mengelola itu. Next. Berjalan dalam proses Tuhan ini uniknya berat, tapi justru tujuan akhirnya untuk membuat kita itu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Jadi pada saat kita mencapai itu, udah gak ada lagi istilahnya ini karena Sanjaya, ini karena Pastor Petrus, ini karena Andre, gak ada. Semua itu apa? It's because of Him. It's because of God. Because I keep walking, I'm at this point right now. Semua itu karena Tuhan gitu. Dan ini yang Tuhan pingin dalam setiap kehidupan kita, bahwa bukan kita yang diinginkan tapi namanya gitu. Tapi Tuhan bisa gak melakukan itu secara fisikal? Gak bisa. Kita ini agennya Dia untuk menunjukkan itu. Kedua, proses Tuhan membuat kita siap untuk menerima dan mengelola berkat-Nya. Itu seperti yang sudah dibahas tadi. Dan yang ketiga, proses Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Tuhan ngelatih kita loh Bapak Ibu melalui proses hidup kita. Kita tuh dilatih makin kuat, makin tabah, makin bisa mengasihi. Saya yakin kalau Bapak Ibu lihat proses diri Bapak Ibu 10 tahun lalu mungkin, dan dari Bapak Ibu sekarang ketika Bapak Ibu konsisten, saya yakin apa yang Bapak Ibu lihat 10 tahun lalu, Bapak Ibu pasti akan lihat di sekarang. Oh, ternyata saya memang harus ngalamin itu ya buat saya bisa sampai sekarang. Saya bukan orang yang sudah mengalami kemenangan Tuhan, belum. Tapi kenapa saya berani untuk menyampaikan ini? Karena saya percaya Tuhan saya jagain saya, lindungi saya, dan juga Tuhan mau saya menjadi lebih dari pemenang. Sehingga untuk Bapak Ibu yang sudah mencapai titik kemenangan Bapak Ibu, keep walking with Him, dan terus kata kuncinya bersyukur. Dan ingat, semua bukan karena Bapak Ibu, jangan pernah itu ada lagi di kamus Bapak Ibu. It's because of me, it's because of my wife. No. Bapak Ibu ketemu pasangan hidup Bapak Ibu, punya anak, semua itu karena Tuhan yang kasih. Jadi apa yang sudah dikasih sama Tuhan, baik itu suami, istri, anak-anak, semua itu harus Bapak Ibu syukuri gitu, dan steward His blessing well. Dan untuk anak-anak juga, ketika punya Bapak Ibu, punya ayah dan ibu yang mungkin menurut teman-teman semua mungkin, oh karakternya unik ya, kok saya merasa gimana gitu. Percaya teman-teman, Bapak Ibu yang Tuhan kasih ke teman-teman itu sudah ayah dan ibu yang terbaik, yang memang Tuhan pakai buat membentuk hidup teman-teman sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah bandingin hidupmu sama hidup orang lain, dan tetap percaya bahwa apapun yang saya alami, ini semua cuma proses. Dan proses Tuhan membuat kita makin serupa dengan Tuhan. Balik lagi, kita diciptakan sesuai dengan citranya, tapi kita bukan seperti Tuhan, kita enggak sempurna. Makanya kita hanya bisa dibentuk untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Serupa untuk lebih bisa mengasihi, serupa untuk lebih bisa sabar, serupa untuk bisa lebih memberkati orang lain. Semuanya cuma karena Tuhan yang kasih semuanya dalam hidup setiap kita. Next. Nah, ini mungkin yang terakhir ada reminder quotes dari saya. Mungkin Bapak Ibu bisa catat kalau berkenan. Pertama, sometimes it's not about our time, it's about God's time.
terkadang ini bukan tentang waktu kita, ini tentang waktu Tuhan. Karena kalau waktu kita berarti maunya kita. Dan yang dilihat sama Tuhan itu waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan pasti lebih baik daripada waktu kita. Jadi makanya kuncinya sabar. Kedua, what God does is His business. What I do until He does is worship. Apapun yang Tuhan lakukan, proses apapun yang ada di setiap kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman, itu semua urusan Tuhan, udah. Gak usah dipikirin. Alamin, jalanin, internalisasi, refleksi, udah cukup itu aja. Belajar. Tapi ketika kita tetap berjalan sama Tuhan dan kita gak goyah, kita tetap jalan dan terus go back. Tuhan itu nganggap itu sebagai penyembahan. Itu lebih nyaring daripada penyembahan yang dibawakan di sini. Ketika hidup Bapak Ibu menjadi saksi, ketika hidup Bapak Ibu terus berjalan sama Tuhan, percayalah, itu adalah worship yang terbaik buat Tuhan. Karena setiap orang yang ada di sekitar Bapak Ibu akan melihat, I see God in you, I see God in her, I see God in him. Amin Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita berdoa. Demikian yang saya sampaikan di hari ini. Semoga Bapak Ibu semua terberkati dengan sharing yang saya bawakan di kesempatan siang hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu buah lagu. Saya ingin Bapak Ibu untuk meresapi setiap kata-kata yang ada di lagu ini. Dan kalau Bapak Ibu sedang down atau Bapak Ibu sedang gak semangat, coba terus bisa didengarkan lagu ini, karena ini tuh sama seperti proses kita gitu. Kita tuh cuma punya Tuhan, kita cuma punya Dia untuk jadi kekuatan kita gak punya siapa-siapa lagi. Yes, Jesus, Jesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Saya undang Bapak Ibu sama kita makin berdiri. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sebab janjinya pasti. Punya sesuatu untuk kita bersandar, saat semua itu sudah gak mungkin untuk kita lakukan lagi, percaya bahwa Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah kemenangan kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Yes, Jesus, Jesus. Kami ingin sama-sama katakan Tuhan,
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah, katakan dengan penuh iman sama-sama. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, sekali lagi katakan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh. Kita sudah menang, sebab Tuhan ada di pihak kita. Sama-sama katakan. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Kau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami dipelihara, kami diberkati, kami disertai, dan kami menjadi langganan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sambil kita mendengarkan, sambil kita memberikan persembahan, nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Desi. Yang lain boleh yang mengedarkan persembahan diganti dulu dengan Ibu Desi. Ada luar biasa ya Bapak Ibu ya, saya senang sekali kesempatan yang saya berikan kepada anak-anak muda. 2 minggu yang lalu itu Evangelis Aci yang khotbah dan beberapa orang merespon baik. Bahkan ada saat guyonan-guyonan mereka menyeletup seperti khotbahnya Aci kemarin. Poinnya, oh berarti nyasuk kan? Masuk. Dan hari ini saya sangat senang. Ternyata kesempatan yang saya berikan kepada Sanjaya nggak disia-siakan. Dia berikan dengan gayanya, dengan persiapannya, bahkan kemarin khusus datang ke gereja untuk memaparkan materinya. Bagaimana Pastor? Oke, sudah oke. Tinggal cara penyampaianmu seperti apa. Sehingga kalau kita bisa dari keluarga sendiri, kita sendiri yang melatih seorang koki, ahli masak, juru masak, kenapa tidak? Karena taste-nya, rasanya itu kan kita yang lebih tahu rasanya. Oleh karena itu hari ini sangat spesial sekali. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, kembangkan terus. Ibu Desi boleh maju ke depan. Kemarin Ibu Desi sudah diwisuda. Pakai tepuk tangan buat Tuhan. Udah diwisuda Bu ya. Pakai baju wisuda ya itu ya. Boleh kesaksian Bu. Boleh, bagaimana? Puji nama Tuhan, hal yang tidak pernah
terbayangkan untuk saya alami. Hari apa tuh Pastor hubungi Sabtu. saya? Oh. Enggak, Senin apa Senin, Selasa? Senin. Di hari Senin Pastor Petrus telepon saya, Bu, dari pihak Bisandri memberikan kesempatan bagi saya untuk mewakili almarhum untuk diwisuda. Saya waktu itu memang kaget dan saya bilang ke Pastor, aduh, takut saya tuh baper terus malah kacau, nggak bisa ikutin. Jadi terus terang saat itu memang saya ya tidak siap. Terus saya bilang emang mesti gitu, kata Pak Petrus, itu kan ya mereka minta ya, juga nggak apa-apa. Saya bilang waktu itu saya tolak ya. Nah, setelah tutup telepon saya gimana ya, Nanti ada fotonya nggak ditampilkan? Tolong dikirim ke multimedia. akhirnya saya menelpon anak saya yang laki ya. Saya bilang, Hani, Pak Petrus telepon untuk mama wakilin wisuda papa. Ya ayo dong pergi, biar bapak bangga. Saya kaget, oh iya ya, kenapa saya nggak berpikir begitu? Saya cuma terbawa suasana ya, istilahnya baper. Saya langsung semangat. Ya udah, mama mau berangkat kapan? Wisudanya kapan? Sabtu. Ya nggak usah terlalu cepat, hari Kamis aja mama berangkat karena ada jeda Jumat supaya Sabtu siap. Nah, ya singkat cerita saya menunggu waktu itu pagi ya, kebetulan ada Ibu Natali ya yang memang jadi sesi sibuk untuk saya. Ada sih kakak, cuman dia bilang tidak Ji, dia bilang harus saya yang bawa Bu Desi. Padahal kakak saya siap, cuman ya saya mengerti ya. Jadi dia yang ngantar saya. Pagi juga malah saya yang datang duluan di tempat wisuda. Ya berjalanlah itu saya ya dengan suasana ya sebagai manusia ya tentu saya sedih untuk mengikuti itu. Tapi ya saya tetap berdoa, Tuhan kuatkan saya biar nggak bikin heboh lah ya. Karena kan melihat semua dosen pembimbing, teman-teman yang saya tahu, karena selama Pak Roni kuliah, ya kalau saya ada di rumah saya ikut. Jadi saya tahu siapa nih si Arnold, siapa tahu yang si Pak Oktas, Ibu Ita segala. Jadi banyak yang saya tahu. Jadi waktu ketemu langsung salam-salam. Nah, waktu perjalanan proses wisuda maju ke depan ada Pak Lumintang itu ikat ya. Saya pernah nyupirin dia Pak. Jadi, hei ngana, dia bilang. Jadi turut berduka cita. Jadi oh iya Pak, Prof, saya panggil Prof. Sudah lewat, nah, duduk kan. Saya terima itu toga terus apa ya. Jadi biasa saya ya masih biasa tidak gemetar atau apa. Setelah duduk terus waktu bilang apa, oh ada yang saya lupa. Waktu mereka foto-foto kan apa itu Pak namanya yang kalau yang ibu kan yang selempang itu rupanya yang wisudawan teman-temannya Pak Roni mereka pesan sendiri rupanya. Iya. Saya kan nggak tahu ya namanya mewakili. Saya tanya ke Bu Berta, Bu, kok mereka ada gini, saya nggak ada gitu, kan nggak lengkap. Dia bingung kali mau bilang ya, ya untuk saya dapatkan spesial. Bu, nanti sebentar, tenang aja, sebentar Bu. Jadi saya udah ngalir aja. Ya itulah yang tidak pernah saya pikirkan. Ternyata waktu dibilang dan wisudawan terbaik dan ditulisnya skripsi terbaik ya, jatuh pada
tuh teman-teman sebenarnya siapa Setiola, Arnold udah sebut-sebut, ya saya tenang-tenang aja kan, duduk di belakang, di deretan paling belakang. Pasti bilang almarhum Roni Ponto. Di situ memang saya hancur memang. Tuhan, saya sambil nangis saya berdoa, Tuhan kuatkan supaya saya bisa maju. Jangan bikin apa viral, terjadi sesuatu kan. Hanya saya kuat, saya boleh maju. Ternyata Tuhan Yesus baik, apa yang tidak pernah saya pikirkan ya, itu ternyata memang almarhum legacy ke anak dan cucu ya, terutama kebanggaan kami. Pak Roni bisa capai hal yang kita semua tidak pernah pikirkan. Dan semua saya cuman bisa sebutkan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Amen. Yesus baik buat saya dan anak-anak serta cucu. Terima kasih teman-teman sepelayanan IHS dan jemaat yang mendukung saya selama kepergian almarhum. Saya merasa tidak sendiri sekalipun Pak Roni sudah tidak ada. Saya punya keluarga yang mendukung saya Amin. hari lepas hari. Iya. Dan biar saya kuat menjalani hal ini sampai stabil seperti biasa, dan bantu terus biar saya tetap kuat. Dan ada pesan dari salah satu yang duduk, kalau nggak salah Pak Irwan ya, Irwan dari Hasan. Bu, teruskan Pak Roni. Saya bilang, saya minta kemampuan dari Tuhan biar saya tetap bisa melayani seumur sisa hidup saya. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bu Desi tetap di sini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pak Roni dan Ibu Desi adalah orang tua kita di tempat ini. Dan Pak Roni mengakhiri pertandingannya dengan begitu terhormat. Tanpa ada keluh, bahkan masih meninggalkan khotbah terakhir dia di gereja ini, di mimbar ini. Di dalam kesakitannya dia sudah tahu kena kanker, tapi dia berkata, Yesus itu baik. Anugerahnya tidak pernah meninggalkan. Nah, jadi memang bukan karena Pak Roni dipanggil Tuhan lalu dipilih mahasiswa terbaik. Memang saya tanya rekan-rekan yang lain, memang Pak Roni itu orang yang tekun, orang yang telaten, bahkan satu-satunya mahasiswa yang sudah menyelesaikan atau memberikan buku karangan sendiri. Bahkan ada berapa buku Bu ya yang sudah diberikan, bahkan saya beli sendiri buku ciptaan Pastor Roni Ponto STH. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan itu diserahkan ke STT Bapak Ibu. Tamatan saya, angkatan saya belum ada yang sudah membuat buku, sudah selesai, padahal kami angkatan S2. Pak Roni satu-satunya angkatan, belum selesai S1 sudah menyerahkan buku yang sudah dia selesaikan sendiri. Wah, memang murid yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bu Desi, sehat kuat selalu Bu ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Seperti khotbah yang tadi, teruslah berjalan. Berjalan, apapun yang terjadi, berjalanlah sebab Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus yang berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Langkahku teguh di janjimu, tak goyah walau badai datang. Sebab anugerahmu cukup bagiku, ku hidup dalam kemenangan. Bersorak karena anugerah, menari sebab kasih tercurah. Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salibmu dahsyat. Hey, hey.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau serukan kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat. Kita katakan, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Kita naikkan lagi, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Let's sing name above all names, name above all names. You are worthy, our praise, and my heart will sing, how great is our God. Lebih keras lagi, sama-sama kita katakan, name above all names, name above all names. You are worthy, my heart will sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita serukan lagi Yesus. How great is our God. Sing with me, how great, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. How great is our God. How great, how great is our God. Sekali lagi kita katakan, how great, how great is our God. How great, how great is our God. How great, how kedua tangan kita bagi Yesus. How great
kasih Tuhan. Setiap kami spesial di mata Tuhan. Setiap kami berharga di mata Tuhan. Kami tidak mau membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Karena di mata Tuhan kami ini unik. Di mata Tuhan kami ini sempurna. Dan di mata Tuhan kami ini orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami bersyukur selalu buat-Mu Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami yang bergabung melalui Zoom, melalui TikTok pada pagi siang hari ini. Berkati keluarga Ibu Anggita Octavia, keluarga Derek Enji, keluarga Bapak Eriko, keluarga Pak Erwin Sinaga, keluarga Ibu Fani, keluarga Ibu Hera, keluarga Ibu Natali, keluarga Ibu Rinda. Kami semua dikasihi, diberkati. Berkat yang sama kami terima melalui ibadah ini. Mari semua jemaat Tuhan, kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati, menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dan menjadi langganan berkat Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, amin.